Hai, ketemu lagi dengan saya Fahmi di channel Diabetology. Kita akan bahas tentang diabetes, seputar teknologi, tips dan trik, dan update terbaru tentang diabetes. Scrolling di Instagram. Nah, lihat tuh investasi emas di Instagram yang hari ini lagi turun nih. Emas drop banget. Dan di TikTok tuh sibuk dengan kripto, Bitcoin dan lain-lain, pasti teman-teman juga paham. Nah, langsung mikir nih, manusia senang banget tuh investasi materi, apa itu saham, apakah itu emas, apakah itu properti gitu ya. Lalu kepikiran nih, dari sekian banyak penghasilan kita, seberapa banyak sih kita investasi dari sebagian uang kita untuk kesehatan kita gitu ya. Introspeksi juga untuk diri saya sendiri. Ternyata secara nggak langsung ya, kita kadang lupa sama investasi pada diri kita sendiri. Padahal sebenarnya investasi terhadap kesehatan itu nggak harus bayar. Nah, caranya gimana ya? Caranya dengan olahraga rutin. Apakah kita udah olahraga secara rutin atau belum? Itu silakan tanya pada diri kita sendiri. Nah, hari ini berhubung bahas tentang olahraga, kita bakalan bahas bagaimana sih olahraga pada orang dengan diabetes gitu ya. Sedangkan orang dengan diabetes itu sangat-sangat berpengaruh dengan kalori gitu ya. Kalau olahraga pasti kalorinya terbuang. Nah, kalori dari mana datangnya? Dari gula darah yang atau kita sebut karbohidrat yang nanti dibakar jadi kalori. Nah, seandainya kalorinya dibakar, gulanya hilang, nah itu bisa berbahaya pada sebagian orang tertentu, pada orang dengan diabetes yang harus jaga-jaga, karena kalau misalnya olahraga terlalu berlebihan bisa menyebabkan yang dinamakan dengan hipoglikemia. Nah, gimana caranya biar nggak terjadi itu? Simak terus ya video ini, karena orang dengan diabetes ini adalah orang yang spesial gitu ya. Jadi ada penanganan khusus juga kalau misalnya orang dengan diabetes ini juga. Jadi untuk orang dengan diabetes ini juga harus ada penanganan spesial juga kalau misalnya ingin olahraga. Nah, apalagi pada orang-orang yang menggunakan insulin, karena insulin memiliki efek hipoglikemia tadi yang kita bahas di awal lebih besar daripada obat yang lain. Jadi insulin itu lebih cepat untuk efek samping untuk hipoglikemia lebih besar. Nah, gimana caranya biar enggak terjadi hipoglikemia? Jadi sebelum kita bahas itu, hipoglikemia itu apa sih? Hipoglikemia adalah kondisi di mana gula darah tubuh seorang itu di bawah 70 mg per desiliter ya. Jadi kalau misalnya di bawah 70 itu biasanya akan merasakan efek samping seperti pusing, muntah, berkeringat berlebih, terus mata buyar, dan bisa menyebabkan kematian kalau misalnya tidak ditangani secara cepat. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah jika pada orang-orang dengan diabetes ini ingin berolahraga adalah kondisi gula darah sebelum melakukan olahraga, saat melakukan olahraganya juga, dan setelah gitu. Jadi apakah sebelumnya gula darahnya itu mendekati 70 atau malah terlalu tinggi. Jadi ada dua kondisi. Kalau misalnya terlalu rendah, maka yang harus dilakukan adalah makan dulu, misalnya 20-25 gram karbo gitu. Jadi nanti bisa berbeda-beda setiap orang. Kalau misalnya dicek biar tahu gula darah sebelumnya kan pasti harus dicek dulu nih. Nah, saat dicek misalnya gula darahnya di 90. Nah, kalau misalnya olahraga berarti kan nanti bisa turun lagi tuh. Nah, agar tidak jatuh maka harus konsumsi karbo dulu gitu. Jadi kalau berbeda setiap orang
dengan berbeda juga dengan makanannya, 20-25 gram karbo itu bisa menyebabkan kenaikan gula darah di angka 40-60 mg per desiliter. Itu bisa berbeda-beda, itu silakan eksperimen sendiri gitu ya. Misalnya Anda menyiapkan coklat gitu, atau makanan yang kira-kira Anda sudah tahu kalau misalnya Anda makan ini kira-kira gula darah saya akan naik sekian gitu. Itu yang pertama. Sebelum melakukan harus cek dulu apakah tinggi atau rendah. Kalau rendah itu makan karbo. Kalau tinggi di atas 250, sekitar 250, malah harus diturunkan dulu gula darahnya di bawah 200 gitu ya, agar tidak terjadi efek samping lainnya. Oke. Lalu bagaimana jika Anda menggunakan insulin gitu ya? Nah, silakan menggunakan insulin jika gula darah Anda di atas 250 itu, tapi dosisnya dikurangi menjadi 75% daripada biasanya. Misalnya Anda menggunakan 4 unit insulin, maka sebelum olahraga Anda menggunakan insulin 1,5 unit saja, seperti itu. Maka Anda bisa memperkirakan setelah Anda aktivitas, maka gula darah saya di sekitaran angka 100 mg per desiliter. Ingat, tujuan kita setelah olahraga adalah 100 mg per desiliter gitu ya. Nah, oke, kita udah bahas dari sebelumnya tadi. Sebelum olahraga yang harus diperhatikan adalah apakah saya harus makan karbo atau malah harus menggunakan obat dulu. Lalu yang kedua adalah pada saat olahraga. Nah, pada saat olahraga yang harus diperhatikan adalah seberapa intens olahraga itu. Jadi misalnya Anda olahraganya apa dulu nih? Sepeda, atau berenang, atau lari, atau jalan, atau angkat beban. Itu bisa beda-beda untuk menurunkan kadar gula darahnya. Saya nggak bisa memberikan angka yang khusus gitu ya, karena sangat bervariasi, karena olahraganya bisa berbeda-beda, fisik orang bisa berbeda-beda. Anda silakan eksperimen sendiri gitu ya. Makanya sekali lagi saya ulangi, sangat penting untuk membuat jurnal Anda sendiri untuk mencatat setelah saya olahraga ini maka gula darah saya akan turun sekian, seperti itu. Nah, bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Misalnya kalau misalnya gula darah rata-rata ya, untuk yang turun ketika sudah berlari itu 30-60 mg per desiliter dengan olahraga sekitar 30 menit. Tapi bisa berbeda-beda. Makanya saya tidak memberikan angka yang pasti. Setelah Anda tahu aktivitasnya gitu, seberapa berat aktivitasnya, maka Anda bisa memperkirakan gula darah Anda setelah olahraga, seperti itu. Nah, memang sulit untuk memprediksinya karena bahkan ada aktivitas olahraga yang dapat menaikkan gula darah, malah bukan menurunkan, bisa menaikkan. Kenapa? Karena pada saat kita beraktivitas itu ada hormon yang namanya hormon adrenalin gitu ya, yang bertugas untuk memompa jantung sehingga darah ke seluruh tubuh itu bisa bergerak, bisa tersalurkan. Tapi ada fungsi yang kedua adalah dia bisa meningkatkan gula darah, itu hormon adrenalin. Nah, jadi aktivitas olahraga Anda itu adalah persaingan antara berapa banyak karbo yang Anda bakar dengan seberapa banyak produksi gula akibat hormon tadi, seperti itu. Memang agak sulit memprediksinya, jadi jangan harap ada angka yang pasti gitu. Anda sendiri mungkin bisa berubah angkanya, tapi paling tidak kita bisa tahu perkiraan jika Anda beraktivitas dengan intensitas seperti ini akan menurunkan atau menaikkan gula darah saya. Nah, untuk setelah beraktivitas, Anda bisa mengecek lagi untuk mengetahui berapa banyak gula darah yang dibakar setelah aktivitas. Itu bisa Anda lakukan pada awal-awal Anda eksperimen gitu, dengan
itu Anda bisa berjaga-jaga juga. Kalau misalnya terlalu banyak aktivitasnya, Anda bisa menyiapkan air gula misalnya atau snack gitu, agar gula darah Anda tidak drop gitu. Bayangkan olahraga pada orang diabetes ini seperti Anda sedang dalam pertandingan balap gitu ya. Jadi kecepatan Anda ini, anggaplah kecepatan Anda sekarang ada 100 km per jam gitu. Anda balap nih, terus bayangkan jika Anda menutup mata Anda nggak tahu tuh harus ngerem setelahnya atau belok atau harus ngegas lagi gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau misalnya di depan kita tuh apakah ada belokan atau tidak. Sama seperti olahraga pada orang diabetes, kalau misalnya kita nggak tahu gula darah kita di awal berapa, terus kita langsung aktivitas gitu, kita nggak tahu gula darah kita bakalan gimana setelah itu. Makanya pada awal-awal eksperimen Anda itu, Anda bakalan harus ngecek sebelum olahraga dan sesudah olahraga gitu. Mau tidak mau, tapi paling tidak itu akan membuat Anda merasa lebih tenang gitu. Tidak menjudge diri Anda, oh ternyata selama ini saya olahraga salah gitu, padahal udah olahraga tiap hari kok gula darahnya nggak turun-turun. Ternyata olahraganya bukan menurunkan, malah bisa menaikkan gitu ya, walaupun jarang sekali terjadi gitu. Dengan semakin sering Anda mengetes gula darah Anda, maka Anda akan semakin aware, apa sih yang bisa menurunkan gula darah saya gitu, apa sih yang bisa meningkatkan gula darah saya, seperti itu. Nggak harus di olahraga aja, bisa jadi pada saat pagi hari sebelum makan seperti itu ya.